Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi pemirsa di Opini Obrolan pagi ini dengan tamu yang hangat luar biasa pemirsa, yang juga saya turut bangga bisa berbicara langsung dengan Mbak Nomelia sebagai pelestari budaya. Dan kita lanjutkan lagi nih Mbak Nomelia. Tadi kita berbicara mengenai sanggar yang didirikan sama Mbak Nomelia beserta suami. Awal mulanya merekrut dari keluarga, tetangga, dan sampai sekarang ini 2017 aktif, sampai sekarang 2024 sudah berapa orang Mbak anak-anak didiknya? Alhamdulillah kalau sekarang kami ada kids, ada remaja, ada dari mahasiswa, SMP, pokoknya lengkap sih. Oke. Jadi sekitar 35-an ada. Berarti awalnya itu campur, bisa dikatakan campur. Akhirnya sekarang semakin banyak muridnya, akhirnya dibagi-bagi gitu. Ada yang kids. Iya. Kalau kids itu usia dari berapa Mbak? Dari TK. Oh, dari Umur TK. Sekitar 5 tahunan mungkin ya ada. 5 tahunan. Oke, remaja ya umur-umur belasan gitu ya. Dan juga mahasiswa. Nah, ini menarik ini. Mahasiswa terutama. Ini kan mahasiswa kan otomatis sudah belasan tahun. Ada yang juga puluhan tahun umurnya ya. Kenapa sih mereka tertarik untuk ikut gabung ke sanggarnya Mbak khususnya, dan juga mereka pengen turut serta juga menjadi bagian dari seni budaya yang sudah Mbak lestarikan bersama suami? Kalau yang mahasiswa ini yang memang dari SMA, SMP-nya sama kami. Oh, oke. Ya bertahan sampai sekarang. Malahan sudah menjadi pelatih di sanggar. Sudah menjadi pelatih? Benar. Wah, luar biasa ya. Berarti mendidik, sebelumnya mereka juga tidak bisa tari atau tidak bisa main musik gitu ya. Sampai sekarang menjadi pelatih. Oke. Nah, dari 2017 itu Mbak, ini kan perjalanannya sangat panjang ini ya. Apalagi ya rintangannya untuk melestarikan budaya. Apa aja sih yang usaha yang sudah Mbak Nomelia ini lakukan? Aduh, banyak ya kalau seperti itu ya. Debut pertama kami di 2017 itu kami berangkat ke Festival Selaras Pinang Masak di Taman Mini Indonesia Indah. Itu di Anjungan Jambi. 2017. 2017. Okay. Berangkat pertama kami itu keluar, alhamdulillah kami memang dibantu oleh pemerintah sih. Di 2017. Jadi kami sering berangkat festival payung. Itu di Solo, kemudian mengisi acara di Anjungan Bengkulu Taman Mini. Terakhir kami berangkat ke Jambi. Kebetulan juga yang menyambut presiden, wakil presiden, menteri-menteri itu Sanggar Raja Muda juga. Oke, setiap ada tamu-tamu negara yang datang ke Bengkulu ini dari Sanggar Raja Muda. Raja Muda, luar biasa loh. 2017 kan ini unik juga nih Mbak. 2012 ya berdiri ya. Vakum nih, 2017 aktif, langsung go nasional. Langsung. Kenapa berpikiran langsung deh kita pokoknya go nasional, ataukah mungkin step by step dulu di provinsi dulu? Apa sih yang mendorong Mbak Nomelia beserta suami untuk ini ada festival nih di luar, kita harus ikut? Kebetulan saya dan suami ini suka tantangan ya, benar-benar suka tantangan. Jadi kami merasa ngapain sih kalau kita nggak berani keluar mencoba, kapan lagi mencoba gitu kan. Ya kalau memang kita mau nunggu sampai dibiayain sama pemerintah full itu kan nggak mungkin kan. Betul. Pemerintah kan juga kan nggak ngurusin itu terus kan. Jadi alhamdulillah kita didukung sama pemerintah dan kita juga ada dana sendiri. Langsung kita go berangkat. Jadi kami setiap tahun pasti berangkat. Setiap tahun. Berarti pasti sudah ada agendanya, kegiatan. Ya, kami juga udah pernah dikirim oleh Parade Musik. Parade Musik se-Indonesia itu malah di Jakarta. Itu sanggar kami yang dikirim. Sanggar kami yang dikirimkan. Kebetulan kami ini didukung oleh Kabid Kebudayaan Pak Adang. Jadi Pak Adang ini selalu support. Memang Kabid Kebudayaan kita ini memang benar-benar bagus, benar-benar luar biasa kalau Kabid Kebudayaan itu. Benar-benar makasih Pak Adang. Pak Adang ini benar-benar luar biasa. Jadi seluruh komunitas seni Bengkulu ini mungkin dirangkul oleh beliau. Jadi dibuatkan jalan untuk maju berkembang, karena tujuannya pasti tidak lain untuk perkembangan budaya yang ada di Bengkulu. Benar-benar ini Kabid Kebudayaan kita yang sekarang ini benar-benar mensupport sekali ya. Iya benar. Tidak bisa support full, support yang penting ada supportnya. Jadi Mbak Nomelia beserta timnya merasa diperhatiin gitu ya. Sangat diperhatikan. Kalau kami merasa perhatikan, jadi kami pun berangkat disupport sama beliau, dan beliau pun kadang mendampingin. Ikut juga. Mendampingin. 2017 Jakarta tuh.
terus juga pernah ke Solo. Kalau untuk daerah-daerah lain Bengkulu paling di Indonesia paling jauh kemana sih Mbak? Se-Indonesia? Se-Indonesia, di Indonesia ini paling jauh pernah kemana sih? Paling jauh kemana ya? Pulau Kalimantan pernah? Belum. Oke. Belum kalau Kalimantan. Kalau di Sumatera mungkin ke Aceh, paling kami ke Medan. Jawa sih, di Solo itu. Di Solo? Ke Jawa itu. Itu festival se-Indonesia juga? Payung se-Indonesia. Malahan ada luar negeri loh. Oke. Jepang, kalau nggak salah itu Jepang, Belanda. Festival payung itu setiap tahun. Ini festival payung berarti tari gitu? Ya, tari. Tari payung? Nggak juga ada payung, nggak juga payung semua. Cuman ya memang identiknya ke payung. Identiknya ke payung, festival payung kan. Oke, nah boleh ceritain sedikit Mbak untuk mengikuti festival payung itu? Otomatis kan dengan Bengkulu ada nggak sih Mbak yang juga untuk di festival payung? Maksudnya? Untuk tari-tari payung mungkin ada juga ya, berarti ada juga sih. Oke, jadi tidak terlalu kerepotan ya untuk mengikuti festival, jadi dikombinasi gitu ya. Jadi festival payung itu kita mungkin mengirimkan video kita, mereka milih, nggak sembarangan yang bisa masuk ke situ kan. Oke, berarti tahapnya sudah diseleksi terlebih dahulu. Diseleksi dulu bisa masuk ke situ atau enggak kan, karena kan memang kan seluruh Indonesia benar masuk itu. Terus juga bukannya saya aja sih, banyak juga sanggar-sanggar yang mengikutin itu gitu kan, harus diseleksi terlebih dahulu seperti itu. Oke, setelah sampai di sana gimana Mbak rasanya tradisi Bengkulu, tim Sanggar Bengkulu membawa nama harum Provinsi Bengkulu ikut serta di ajang internasional bahkan, karena ada dari luar negeri dari juga luar negeri. Gimana Mbak? Waduh, bangga ya, yang jelas bangga begitu disebutkan Provinsi Bengkulu, bukannya nama sanggarnya kita banggain Provinsi Bengkulunya, sebenarnya benar-benar suatu kebanggaan bisa berada di semua negara, ada di negara itu kan sama se-Indonesia itu kan. Jadi benar-benar bangga Mas. Wah, luar biasa sekali. Berarti itu pun juga dari support dari pemerintah juga, terus juga dari tim dana pribadi, dana sanggar berarti dong ya. Nah, ini kita pengen bahas dari sisi keuangan. Ini kan biasanya untuk mendirikan sanggar kita rada-rada takut atau cemas mengenai kondisi keuangan, pengen mengikuti festival di luar Provinsi Bengkulu. Waduh, terkendala dana nih, akhirnya mengurungkan niat gitu. Padahal kan niatnya bagus Mbak ya, membawa nama harum Provinsi Bengkulu. Awal mulai gimana sih Mbak untuk khususnya dari sanggar Mbak Nomelia sendiri menghadapi kendala masalah pendanaan ini? Kalau sanggar kami itu tidak pernah memungut biaya ya sama anak-anak sanggar, apalagi uang kas juga kami nggak pernah ada. Paling kami ngumpulinnya itu dari uang-uang job itu kan disisihkan, kemudian ya uang pribadi ya, tabungan pribadi kami kan, bahkan kemudian nanti kan dapat fasilitasi itu dari pemerintah, kita nanti ajukan sama Kabid, sama Pak Gub, biasanya kita ngajuin gitu. Nah, dapat transportasi biayanya seperti itu biasanya. Atau kadang-kadang juga itu fasilitasi full dari pemerintah. Kayak kami parade musik itu full dari pemerintah. Oke, ini parade musiknya musik nasional. Nasional. Berarti pada saat itu sanggar Mbak Nomelia ini membawa musik dol berarti dong ya? Dol. Perwakilan dari Provinsi Bengkulu. Perwakilan Provinsi Bengkulu. Oke, berarti kerepotan juga dong bawa dol sebanyak itu. Bayangkan kalau memang benar-benar dana 10 dol kami. 10 dol dana pribadi itu luar biasa loh. Tapi itu nggak dana pribadi. Kebetulan itu memang benar-benar pengiriman dari Provinsi Bengkulu. Wah, luar biasa. Jadi kami nggak mengeluarkan dana pribadi, malahan dikasih uang untuk ini, uang apa namanya? Transportasi gitu. Dan juga konsumsi di sana, penginapan di sana. Nah, ini kan tadi Mbak Nomelia mengatakan ada menggunakan untuk dana sendiri. Kenapa sih Mbak alasannya? Saya yaudah deh pakai dana sendiri, apalagi tabungan sendiri nih. Gimana ya? Apa yang mendorong? Saya dan suami itu benar-benar senang, bangga dengan seni budaya kan. Jadi nggak apa-apa sih keluar dana pribadi, yang penting anak-anak senang. Karena gini loh Mas, anak-anak ini dari kecil sama kami. Jadi kadang itu ante ayo kita dong, kita berangkat, ini ada kegiatan ini. Jadi kan saya ngeliat mereka, waduh antusias bener mereka ini, bener kan. Jadi nggak ada masalah sih dengan uang pribadi mereka berangkat, yang penting mereka senang, mereka bangga. Jadi suami selalu support, suami nggak pernah jangan deh buat ini, nggak pernah seperti itu, support. Ayo mah kita uang selagi ini ada ayo selagi gitu. ada ayo, karena memang benar-benar itu tulus dari hati anak didik
atau peserta sanggar yang ada Iya. di sanggar Mbak berarti Karena dong? anak-anak sanggar saya ini benar-benar anak-anak yang setia, benar-benar setia dengan saya sampai saat ini. Masih orang-orang lama itulah. Masih orang-orang lama Masih sampai orang-orang sekarang. lama sampai sekarang. Bener. Ini kan biasanya dari sanggar kan, abis sanggar ini udah jadi remaja, tumbuh besar, akhirnya pindah ke sanggar Enggak, lain. ini tetap jadi saya suatu tantangan bagi saya. Kok saya nggak ada menyenangin mereka sih, Bener. sedangkan mereka setia ke saya seperti itu. Oke, jadi caranya itu tadi ya, mereka punya keinginan untuk perform atau ikut festival di luar, akhirnya dibukakan jalan. Gimana pun caranya, pokoknya kita harus berangkat. Jadi setiap tahun kami pasti berangkat. Setiap tahun Setiap berangkat. tahun pasti berangkat. Nah, kalau untuk 2024 ini rencananya berangkat kemana sih, Mbak? 2024 ini kami kemungkinan ada kegiatan di Taman Mini sih, cuman belum tahu ya kapan ininya, belum tahu apa habis Lebaran ataukah sebelum habis Lebaran atau akhir tahun. Yang jelas kami pasti akan berangkat di tahun ini. Oke, Mbak Nomelia, kita tahan lagi, Mbak. Siap. Kita break lagi, dan pemirsa Opini jangan kemana-mana, tetap setia di Opini.